Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Olivia dengan NPM 2241335. Jadi saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Impact of Sustainability Practice and Digital Technology on Supply Chain Performance. Jadi ini adalah model penelitian saya yang mempunyai 9 hipotesis untuk mediasinya itu ada di supply chain innovation. Ini untuk metode penelitiannya. Penelitian ini disusun dengan pendekatan kuantitatif yang bersifat eksplanatori karena bertujuan untuk menguji hubungan kausal antara 5 variabel. Variabel yang dimaksud ini adalah sustainability practice, digital technology adoption, supply chain innovation, supply chain performance, dan juga responsiveness to customer demand. Dengan pendekatan ini, fokus penelitian ini diarahkan untuk menjelaskan bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya secara langsung maupun melalui peran mediasi dalam sistem rantai pasok yang dinamis. Untuk memperoleh data yang relevan, terdapat tujuan analisis tersebut. Data ini dikumpulkan melalui survei berbasis kuesioner tertutup yang disebarkan secara daring kepada responden yang tersebar di berbagai sektor, industri manufaktur, dan distribusi di Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan ini adalah pervasive sampling dengan kriteria responden yaitu individu yang memahami sistem rantai pasok di perusahaannya dan memiliki kewenangan atau keterlibatan dalam pengambilan keputusan operasional. Kriteria ini dirancang untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mencerminkan pemahaman konseptual dan juga pengalaman teknis secara langsung. Dengan mempertimbangkan kompleksitas model dan juga jumlah indikator yang dianalisis, jumlah responden yang ditentukan dalam penelitian ini adalah 300. Karena penentuan dari jumlah itu 10 jumlah pertanyaan dikalikan 10%. Saya ada 30 pertanyaan, jika dikalikan dengan 10%, maka totalnya itu ada sekitar 300 responden yang harus saya dapatkan. Data yang digunakan ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui formulir kuesioner daring. Instrumen pengukuran dikembangkan berdasarkan adaptasi dari skala-skala pengukuran yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya dalam berbagai studi sebelumnya dan disusun menggunakan skala Likert 5 poin sebelum penyebaran massal. Data yang telah dikumpulkan ini kemudian diuji melalui 2 tahap, yaitu uji SPSS dan juga uji hubungan antar variabel menggunakan Smart PLS. Selanjutnya hasil dan juga pembahasan, ini ada demografi responden. Jadi penyebaran kuesioner ini saya berhasil mengumpulkan sekitar 328 responden. Nah, tabel ini itu menampilkan ada karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, posisi pekerjaan, jenis perusahaan, usia perusahaan, dan omset perusahaan.
Informasi ini berguna untuk memahami latar belakang responden dalam penelitian. Halo? 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 Di data ini menunjukkan bahwa, responden didominasi oleh laki-laki sekit laki-laki sebanyak laki sebanyak, 173 orang, persentasenya itu ada 52,7%. Lalu, posisi jabatan yang paling banyak itu adalah production dan juga general manager. Jenis perusahaan terbanyak berasal dari sektor retail dengan usia perusahaan antara 10 hingga 15 tahun, serta omset sebagian besar berada pada kisaran menengah. Hal ini mencerminkan keragaman responden yang relevan dalam konteks penelitian. Selanjutnya ini ada common method variance atau common method bias. Ini dilakukan untuk mendeteksi adanya bias yang disebabkan oleh penggunaan metode pengukuran yang sama terhadap semua indikator. Salah satu cara mengukurnya adalah dengan melihat nilai VIF. Jika nilai VIF ini di bawah angka 5, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas yang signifikan, sehingga tidak ada masalah common method bias-nya. Nah, berdasarkan hasil uji VIF, seluruh indikator ini memiliki nilai di bawah 5. Rata-rata 1, 2, dan 4. Jadi hal ini menunjukkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas yang berarti antar indikator. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini bebas dari common method variance dan data layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya. Selanjutnya ada validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap indikator menjelaskan variabel. Kriteria yang digunakan itu meliputi nilai outer loading di atas 0,7, Chromebox alpha-nya ini dan composite reliability ini di atas 0,7, serta AVE ini di atas 0,5. Ini seperti di Chromebox alpha yang sustainability practice, dia ada di 0,882. Dan ini menunjukkan bahwa data ini valid karena data ini di atas 0,7. Dan untuk AVE ini di atas 0,6. Jadi hasil pengujian dari data tersebut itu menghasilkan bahwa semua indikator pada setiap variabel memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Dengan demikian, seluruh variabel ini dinyatakan valid dan reliable, serta layak digunakan dalam pengujian selanjutnya. Selanjutnya ini heteroid monotrade ratio atau HTMT. Berdasarkan dari hasil HTMT di atas ini, seluruh nilai antar variabel berada di atas 0,9, berada di bawah 0,9, yang menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah validitas diskriminan antar variabel. Jadi setiap variabel dalam model ini mampu membedakan dirinya dari variabel lainnya, sehingga model pengukuran dapat dinyatakan valid serta diskriminan. Selanjutnya, Fornell-Laker Criterion. Ini tuh memiliki kriteria bahwa suatu variabel memiliki validitas diskriminan yang baik jika akar kuadrat AVE-nya ini dari variabel tersebut lebih besar daripada hubungan antar variabel lainnya. Jadi berdasarkan hasil data ini,
seluruh nilai diagonal ini lebih besar dibandingkan nilai hubungan antar variabel. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel dalam model memiliki validitas diskriminan yang baik. Jadi hal tersebut dikarenakan variabel tersebut lebih kuat mengukur indikator miliknya sendiri daripada variabel lain. Sehingga model ini dinyatakan layak secara diskriminan. Selanjutnya ini untuk model penelitiannya. Jadi direct effect digunakan untuk mengetahui pengaruh antar variabel dalam model secara statistik. Kriteria signifikansi ditentukan dengan nilai t-statistik dan juga p-values. Nah, ini berdasarkan dari seluruh hubungan antar variabel menunjukkan nilai t-statistiknya di atas 1,96 dan p-valuesnya ini di bawah 0,5. Jadi yang berarti seluruh jalur hubungan dalam model ini itu signifikan. Dengan demikian, model ini juga mendukung hipotesis yang diajukan dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis pada konteks supply chain. Selanjutnya ini untuk indirect effect. Ini bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan tidak langsung antara variabel independen dan dependen melalui mediasi secara statistik. Kriteria signifikan ini ditentukan oleh nilai t-statistik seperti tadi dan juga p-values. Ya, ini hipotesis 7 sampai 9 menunjukkan bahwa t-statistiknya ini berada di 1,96, di atas 1,96 dan juga p-value-nya di bawah 0,5. Jadi dinyatakan bahwa data ini valid dan signifikan. Ini untuk nilai R-square. Nilai R-square ini digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi berdasarkan hasil seluruh variabel dependen, ini memiliki nilai R-square-nya di atas 0,5 yang berarti model memiliki kemampuan prediktif yang cukup baik dalam menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi dengan demikian model ini termasuk dalam kategori moderate secara keseluruhan. Ini pembahasan dari hipotesisnya. Yang pertama ada hipotesis 1, ini pengaruh sustainability practice terhadap supply chain innovation. Nah, semakin tinggi penerapan praktik keberlanjutan, semakin inovatif juga perusahaan dalam mengelola rantai pasok. Jadi keberlanjutan mendorong perusahaan untuk menciptakan proses yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan adaptif. Hal ini menunjukkan bahwa praktik keberlanjutan tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mendorong inovasi dalam supply chain. Perusahaan yang menerapkan sustainability secara konsisten cenderung lebih siap menghadapi tantangan dan perubahan dalam sistem rantai pasok. Yang hipotesis 2 ini pengaruh digital technology adoption terhadap supply chain innovation. Jadi semakin tinggi adopsi teknologi, semakin inovatif perusahaan dalam mengelola rantai pasok. Teknologi ini membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam proses supply chain. Jadi hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam teknologi digital sangat penting untuk mendorong inovasi rantai pasok. Perusahaan yang adaptif secara digital lebih mampu menghadapi tantangan dan perubahan dalam sistem logistik dan juga distribusi. Hipotesis 4, ada pengaruh supply chain innovation terhadap supply chain performance. Nah, jadi hal ini tuh dari yang saya jelaskan tadi itu semuanya berpengaruh signifikan, dan untuk hipotesis 3 ini juga berpengaruh signifikan. Jadi semakin tinggi tingkat inovasi dalam rantai pasok, semakin baik juga kinerja supply chain perusahaan.
Inovasi ini membantu meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan efektivitas operasional. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi dalam supply chain penting untuk mendorong performa yang keberlanjutan. Jadi perusahaan yang terus berinovasi dalam proses rantai pasok lebih mampu bersaing dan memenuhi tuntutan pasar dengan lebih optimal. Selanjutnya ini ada hipotesis 4. Ini pengaruh supply chain innovation terhadap responsive to customer demands. Ini juga berpengaruh signifikan. Jadi semakin tinggi inovasi dalam rantai pasok, semakin responsif perusahaan dalam memenuhi permintaan pelanggan. Nah, inovasi supply chain ini membantu menciptakan sistem yang lebih fleksibel, cepat, dan tepat sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan inovatif dalam rantai pasok sangat penting untuk kepuasan pelanggan. Perusahaan yang terus berinovasi dalam supply chain cenderung lebih siap menghadapi perubahan kebutuhan pasar. Selanjutnya ada hipotesis 5, ini sustainability practice berpengaruh signifikan terhadap supply chain performance. Semakin tinggi penerapan praktik berlanjutan, semakin baik juga kinerja rantai pasok perusahaan. Jadi praktik berlanjutan ini membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, dan menciptakan operasional yang lebih stabil. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan berkontribusi positif terhadap performa supply chain. Nah, perusahaan yang konsisten ini menjelaskan sustainability practice cenderung lebih unggul dalam menghadapi tantangan operasional dan permintaan pasar. Selanjutnya ini ada hipotesis 6. Ini digital technology adoption berpengaruh signifikan terhadap responsive to customer demands. Jadi semakin tinggi adopsi teknologi, semakin responsif juga perusahaan terhadap pelanggan. Nah, teknologi ini membantu perusahaan lebih cepat dan tepat memenuhi kebutuhan pasar. Hal ini menunjukkan pentingnya investasi dalam teknologi digital untuk meningkatkan daya saing. Perusahaan yang adaptif serta digital cenderung lebih unggul dalam memahami dan merespons perubahan perilaku pelanggan. Selanjutnya hipotesis 7, ini sustainability practice berpengaruh signifikan terhadap supply chain performance melalui supply chain inovasi sebagai mediasinya. Jadi ini semakin tinggi penerapan praktik keberlanjutan, semakin meningkat juga inovasi dalam rantai pasok, yang pada akhirnya berdampak positif pada kinerja supply chain. Selanjutnya ini hipotesis 8. Ini ada sustainability practice berpengaruh signifikan terhadap responsif to customer demands melalui supply chain innovation sebagai mediasinya. Nah, semakin tinggi penerapan praktik keberlanjutan, semakin mendorong juga inovasi dalam rantai pasok yang berdampak positif pada kemampuan perusahaan merespons permintaan. Jadi perusahaan yang menerapkan praktik keberlanjutan dan inovatif ini dalam rantai pasoknya cenderung lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan permintaan pelanggan. Lalu ini yang terakhir ada hipotesis 9. Ini digital technology adoption berpengaruh signifikan terhadap supply chain performance melalui supply chain innovation. Semakin tinggi adopsi teknologi digital, semakin meningkat juga inovasi dalam rantai pasok yang berdampak positif pada kinerja supply chain. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa teknologi digital tidak hanya berdampak langsung, tetapi juga secara tidak langsung meningkatkan kinerja melalui pengembangan inovatif. Perusahaan yang mengadopsi teknologi dan mendorong inovasi supply chain cenderung lebih efisien, adaptif, dan unggul dalam persaingan. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa sustainability practice dan adopsi teknologi digital memiliki pengaruh signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja rantai pasok dan ketanggapan terhadap permintaan pelanggan. Nah, peran mediasi dari supply chain ini terbukti signifikan dan strategis dalam menghubungkan praktik keberlanjutan serta transformasi digital dengan hasil operasional yang lebih adaptif. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi dalam rantai pasok bukan hanya menjadi pelengkap, melainkan menjadi simpul utama
dan mentransformasikan nilai strategis menjadi keunggulan kompetitif operasional. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.